Shalom, selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua pada hari ini Minggu 12 Februari tahun 2023, dan dalam ibadah kita pada minggu ini akan dilayangkan perjamuan kudus dengan menggunakan meja. Mari saya jemput kita bangkit berdiri, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 119 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 119 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8, kita akan membaca secara berbalasan. Mazmur 119 ayat pertama sampai 8. Firman Tuhan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh, sekiranya hidupku tentu, untuk berpegang pada ketetapan-Mu. maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Amin. Kita lakukan masuk ruang Maha Kudus sambil Alkitab memasuki ruang ibadah. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita ulangi sekali lagi, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus
kudus, kudus Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Mari dengan sungguh kita datang di hadapan Tuhan, membuka diri kita memohon pengakuan pengampunan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan kita, seringkali kita gagal mengasihi Dia dan tidak memberitakan perbuatan Tuhan. Untuk itu marilah dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, kita memohon pengampunannya dan masing-masing berkata, ampunilah dosa kami. Dami hukum nakasengkean mi. Opong dami padik nakaredekan mi. Katuru-turui na opong belana longsena pamatana na opukan lan agam paruniningku opong umpenam panawai matangku. Opong umpotilan natang marang aku. Mataka mopuang malano matangku. Pibidatu matangku buntutu menado saku.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidup-Nya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Kita bersama-sama akan mempersiapkan diri kita membaca dan dibaca oleh firman Tuhan dari Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9, dan Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 37. Jemaat Tuhan baik yang ada di rumah, di ruang-ruang perawatan pun kita dalam ruang ibadah di gereja saat ini, mari kita bersama mempersiapkan diri sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, berjumpa dengan sesama sebagai anak Tuhan dalam ruang ibadah melalui ruang virtual. Berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah, kami sungguh bersyukur. Karena kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan memuji dan memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan hari ini, saat ini, firman-Mu akan berbicara kepada masing-masing kami. Tapi kami sungguh sadar kami terbatas. Baik hamba-Mu yang akan membacakan dan lektor pun kami yang akan mendengar. Kami terbatas. Oleh karena itu, ya Allah, Roh Kudus singkapkan maknanya bagi kami. Agar kami diutus menjadi pelaku firman dalam seluruh bentuk hidup kami. Kami terbuka, ya Tuhan. Berbicaralah. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Pembacaan kita yang pertama diambil dari Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Ulangan pasal 30 ayatnya yang ke-15 sampai 20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari surat kiriman Rasul Paulus yang pertama kepada Jemaat Korintus, pasal 3 ayat 1 sampai 9. Dan aku, saudara-saudara, waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Paulus, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah.
kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 5 dimulai dari ayat yang ke-21 sampai 37. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus membuat surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan
atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin, firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Salam sejahtera jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apa kareba? Kareba Meloh, kabar baik. Yang di rumah, dimanapun berada saat ini, yang mengikuti ibadah dari Jemaat Rama, damai sejahtera bersama dengan kita semua. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan kita saat ini tidak dapat dilepaskan dari realitas yang terjadi. Realitas di antara yang sesungguhnya, yang asli dan yang palsu. Saudara-saudara, kalau bicara soal yang asli, original, mbak mintu kita temporai le, asli. Tapi pun juga ada yang imitasi atau palsu. Dalam merenungkan tema kita hari ini, ketaatan yang palsu. Ketaatan yang seperti apakah yang dimaksud ketaatan yang palsu itu? Mari kita bersama-sama mencermati pembacaan kita pada hari ini. Dalam kehidupan beriman setiap anak-anak Tuhan, tentu kita diajak bersama-sama bagaimana setiap anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, memelihara hubungan dengan Tuhan dalam hubungan kedekatan, bagaimana hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Tetapi realitas yang terjadi, hidup ini adalah pilihan. Dalam menjalani kehidupan, keputusan-keputusan yang Bapak Ibu ambil, yang kita ambil sangat dipengaruhi oleh bagaimana kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan, dan hubungan kita dengan sesama. Dan kalau kita bersama-sama memperhatikan pembacaan kita hari ini, terkadang keberimanan anak-anak Tuhan menunjukkan bagaimana ketaatan yang sesungguhnya dalam beragama. Kita tidak boleh terjebak pada ketaatan yang palsu.
lamorai bangeriki di sanga. Ketaatan yang betul-betul hanya secara kelihatan. Oleh karena itu, ketika setiap anak Tuhan tidak terjebak dengan ketaatan yang palsu, kita harus mengetahui dan mampu dalam iman yang benar untuk mengetahui sejauh mana kita mampu mewujudkan hidup yang taat kepada Tuhan. Hidup menurut Taurat Tuhan. Dalam Mazmur 119 di awal ibadah tadi, kita diajak bersama-sama bagaimana hidup berpegang dengan sungguh-sungguh pada setiap apa yang Tuhan firmankan. Kita harus hidup menurut Taurat Tuhan. Kita akan memegangnya erat-erat dan kita akan lakukan dalam seluruh bentuk kehidupan kita. Ya, senada kita baca dalam Yesaya menyampaikan bagaimana setiap anak Tuhan diperhadapkan, bagaimana ketaatannya kepada Tuhan, mengikuti Tuhan atau tidak. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan atau seperti apa. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, secara legal formal, kehidupan orang Farisi di zaman Tuhan Yesus dalam Injil Matius yang kita baca, mereka melaksanakan hukum Taurat dengan baik. Mereka betul-betul secara tata, secara disiplin mereka melakukan dengan baik. Tetapi dalam pemberitaan firman Injil Matius yang kita baca saat ini, bagi Yesus ketika diungkapkan dalam pembacaan kita, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyangmu, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan pemahaman terapan dalam kehidupan umat Tuhan, orang Farisi saat itu, menghubungkan bagaimana konsep hukum Taurat yang sesungguhnya dengan tradisi-tradisi yang terjadi. Ya, dengan tradisi yang sudah mengakar, sudah mendarah daging di antara kehidupan umat Tuhan, orang Farisi saat itu mengakar tradisi Yahudi, umbah suci. Dikatakan membunuh dalam tradisi Yahudi merupakan hal yang legal. Wow, mengapa? Legal bagi orang yang mendapat hukuman dalam tradisi saat itu. Jika menghukum orang yang membunuh itu dilihat dalam legalitas hukum, siapa yang membunuh harus dihukum. Itu tradisi yang sudah mengakar. Nah, Tuhan Yesus memberi pemahaman dan esensi bahwa inti dari larangan membunuh adalah kemarahan yang tanpa alasan. Jangan dilihat sekedar tindakan, tetapi bagaimana mengekang diri, bagaimana supaya dalam kemarahan saat itu. Kemudian dilanjutkan, setiap orang yang marah terhadap saudaranya dikatakan di situ harus dihukum, ayat 22. Kafir harus dihadapkan pada mahkamah agama, jahil harus diserahkan. Nah, dalam hal ini mengucapkan kafir dan jahil adalah bagian dari pelanggaran hukum karena yang bersangkutan memposisikan diri dalam keadaan yang menganggap orang sangat kosong atau terhina. Ya, dalam arti kata raha berarti kosong,
sangat menghina orang ketika dikatakan bahwa engkau kafir, jahil, sangat merendahkan. Itu kondisi yang terjadi dalam konsep pemahaman Taurat. Nah, diungkapkan untuk menetralisir itu, memperbaiki sikap yang sangat merusak. Tuhan Yesus mengatakan dalam pembacaan ini, jika dalam situasi keberadaan hatimu dalam konteks itu, jangan engkau menghukum. Nah, ini kondisi yang ada. Kemudian konteks dalam kehidupan orang Farisi, tradisi Yahudi, hal yang kedua dikatakan berzina jangan dilihat dari yang kelihatan, tetapi apa yang menjadi esensi. Konteks yang terjadi budaya patriarkal saat itu dalam tradisi Yahudi ini ya. Poin pertama tadi kita lihat jangan membunuh, kemudian hal yang kedua jangan berzina. Budaya yang terjadi saat itu budaya tradisi patriarkal, poligami dibenarkan. Perempuan yang bukan milik orang lain, ini tradisi yang terjadi. Yang bukan milik orang lain itu dilegalkan. Tetapi merampas istri dianggap merampas hak orang lain. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus memberi makna yang sesungguhnya dalam persinahan itu, ketika menjadikan perempuan menjadikan tujuan pemuasan seks. Ketika ya sangat keras Tuhan Yesus katakan di sini, dikatakan ayat 27, kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku katakan kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Menarik untuk kita perhatikan, Yesus mengungkapkan di sini, memberi makna yang sesungguhnya bahwa persinahan adalah menjadikan perempuan sebagai objek pemuasan nafsu seksual seseorang. Nah, dalam konteks ini, lebih penting Tuhan Yesus mengatakan bahwa dalam hal ini pandangan mata, motivasi birahi perlu dilihat, jangan memandang orang lain seperti itu, tetapi mari mampu mengekang diri, mampu melihat bagaimana seharusnya keberadaan setiap anak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita lihat di sini, kita diajak melihat bahwa berzina dalam konteks kehidupan anak Tuhan saat ini, bagaimana supaya setiap kita yang sudah punya pasangan, yang sudah punya orang yang dipersatukan Tuhan dengan setiap yang punya pasangan, mari setia membina hubungan, jangan melakukan tindakan persinahan. Kemudian hal yang ketiga dikatakan Tuhan Yesus, bersumpah palsu. Bersumpah palsu adalah pengingkaran terhadap nasar atau janji. Bersumpah palsu mengatakan sesuatu yang tidak konsisten dilakukan. Nah, dalam pembacaan kita saat ini, sumpah adalah penegasan bagaimana keseriusan janji di hadapan Tuhan.
Kalau orang sudah mulai bersumpah palsu, dikatakan di sini, Tuhan Yesus ingin bagaimana menggeser pemahaman Farisi sumpah dalam keberadaan kehidupan mereka. Jangan sebatas hanya diungkapkan, tetapi bagaimana betul-betul dalam komitmen mengatakan kebenaran. Dalam konteks ini, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ketaatan kita diajak bersama merenungkan hari ini, ketaatan yang palsu. Sejauh mana jemaat memahami apa sesungguhnya keberadaan kehidupan kita, apa yang perlu kita pertahankan sebagai anak Tuhan yang sudah menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Yesus dengan keras menegur orang Farisi dalam hal ini, bagaimana supaya dalam kehidupan umat Tuhan betul-betul tidak melakukan sebatas hanya hukum lahiriah saja, tetapi bagaimana diungkapkan supaya dalam konteks ini setiap anak Tuhan betul-betul melihat, mengalami hidup yang sungguh diubahkan. Dari pemahaman orang Yahudi, mari kita belajar bersama melihat bahwa hidup yang beriman betul-betul melakukan apa yang tidak sekedar hanya lahiriah, tetapi betul-betul secara esensi substansi yang benar. Hidup yang betul-betul dalam ketaatan, tidak beriman kamuflase lamurai bangariki ditiro, tetapi betul-betul kita hidupi dan kita lakukan. Ketaatan yang palsu adalah ketaatan yang betul-betul tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pertanyaan bagi saya ibu bapak yang ada, morai rikikah disanga kumua tosarani kita anak Tuhan tetapi sebatas lahiriah? Tentu kita tidak mau. Bagaimana supaya setiap anak Tuhan memahami bahwa dalam ketaatan yang sesungguhnya, ketaatan yang betul-betul otentik, bagaimana hidup keagamaan yang betul-betul kita praktekkan, mataku kilangan puang matua. Dan hari ini di tengah-tengah pelayanan gereja Toraja Jemaat Ramah, ketaatan yang sesungguhnya di dalam Tuhan, melakukan perintah Allah, kita akan sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Bagaimana mencontohkan hidup sesungguhnya, hidup yang otentik di hadapan Tuhan. Kalau 1 Korintus 3 tadi mengatakan menjadi kawan sekerja Allah. Hidup yang memusatkan diri kita kepada Tuhan, umbasusi. Betul-betul hidup yang menjadikan hidup yang bisa mampu memaafkan. Tidak menaruh dendam kemarahan. Karena dalam konteks ini membunuh banyak kita kenal saat ini, tidak membunuh secara langsung, tetapi kadang kita membunuh karakter orang. Kita kadang membunuh bagaimana orang-orang yang betul-betul mampu mengekspresikan diri. Kita melakukan hal-hal yang tidak mampu memaafkan. Ya itu disanga ketaatan yang palsu. Kita tidak mampu memaafkan orang. Kita tidak mampu berdamai dengan orang yang ada di sekitar kita. Yang nate eta mampu lakukan itu disanga ketaatan kita sangat palsu. Hanya imitasi palsu. Tetapi ketika kita sadar
bahwa kita ini ditebus di dalam Yesus, kawan sekerja Allah yang memusatkan hidup kita pada Kristus yang telah berkorban. Berarti jadikan Kristus sebagai pusat hidupmu yang membawa engkau kepada kehidupan yang sesungguhnya. Kita semua yang beribadah saat ini merenungkan siapa kita. Dari sejarah perjalanan hidup kita, Tuhan mengizinkan kita ada di sini. Sudah banyak hal pergumulan yang kita lewati. Pernah kita dimusuhi, pernah kita melakukan hal yang jahat. Tetapi dengan pengorbanan Kristus, mari kita datang mohon ampun supaya kita berubah dari kehidupan yang lama menjadi hidup yang baru. Kehidupan yang beragama adalah kehidupan yang mampu menyadari tangku bela puang. Saya tidak mampu, tetapi ketika dengan sungguh kita datang, ampuni kesalahan kami. Dan dalam hal ini, duduk sehidangan dengan Tuhan, membuat kita bersama-sama mengatakan hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Lakukan kehidupan dengan mengasihi sesama dalam kehidupan berimanmu. Mampu memaafkan. Suami istri, ya kadang dalam kehidupan kita namanya perjalanan kehidupan, mampu saling memaafkan. Orang tua dan anak, mertua dan anak mantu, orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam pemerintahan bersama bekerja sama. Sekalipun kita berbeda pendapat, tetapi mari bersama hidup dalam Tuhan tanpa kepalsuan. Itu sebabnya yang membawa kita mengatakan bahwa dalam menjalani kehidupan ini Tuhan yang akan menguatkan dan menopang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sadar bahwa kebiasaan kita yang lama, kebiasaan dalam ketaatan selama ini yang palsu, yang imitasi, kebiasaan yang buruk mari kita tinggalkan. Kebiasaan yang mudah mendendam, kebiasaan yang sulit memaafkan kesalahan orang lain, kebiasaan yang suka membicarakan kejelekan orang lain, kebiasaan yang masih menghidupi hal-hal yang kita tahu bahwa itu tidak benar tapi tak tole-tole bang. Mari kita berubah. Siapa yang mau mengubah kita? Dalam kesadaran firman Tuhan menegur saya, menegur Bapak Ibu dan kita semua saat ini. Bahwa berkat dan kehidupan Tuhan nyatakan. Kalau kita mau melakukan kehidupan yang diberkati, pilihlah pilihan ada pada saudara-saudara. Oleh karena itu terbukalah. Terbukalah di hadapan Tuhan. Membuka diri dituntun Roh Allah agar semakin bisa melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Sadar kita ini terbatas. Tetapi Tuhanlah yang akan memampukan kita menjadi orang yang betul-betul melakukan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perenungan waktu teduh, mari kita melihat diri kita. Mari kita bersama-sama menyadari bahwa ampuni saya Tuhan. Kalau selama ini ketaatan saya sangat palsu. Mari kita sadar bahwa kebiasaan-kebiasaan yang buruk selama ini yang masih terus kita pelihara.
mari kita tinggalkan. Mari kita bersama-sama mampu memaafkan kesalahan orang lain. Karena Tuhan luar biasa telah menebus kita. Mari kita bersama-sama mengatakan di hadapan Tuhan, pegang tanganku Tuhan, dan tuntun aku untuk mampu mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan. Hanya tuntunan Tuhanlah yang akan bisa menguatkan saudara untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, setelah kita bersaat teduh, mari bersama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan, mengungkapkan pengakuan kita. Mari kita ungkapkan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian, persembahan pujian dari paduan suara Getsemani dan vokal grup Lili Rama Voice secara berturut-turut mempersembahkan pujiannya.
Tuhan memberkati setiap pujian memuliakan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita bersama-sama akan masuk sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Saudara-saudara, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain, yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari bersama kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilahkan kami melihat dan merasakan betapa baiknya dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh pelbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit dalam dosa. Keadaan ini makin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan, tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya, ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu ini, di atas kasih dan kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil meja persiapan perjamuan kudus disiapkan, sebelum kita melakukan Maukah Kau Jadi Roti, ada beberapa penyampaian. Pelayanan perjamuan kudus akan dimulai dari sayap sebelah utara atau sayap lama, setelah itu di ruang utama sebelah kiri, setelah itu sebelah kanan, setelah ruang utama sebelah kanan selesai, dilanjutkan di balkon utama, dan yang terakhir dari ruang sayap sebelah selatan atau sayap baru mulai dari lantai 1 dan lantai 2. Demikian untuk bersama kita maklumi dan kita perhatikan agar jalannya perjamuan kudus ini dapat berjalan dengan tertib dan hikmat. Sambil meja perjamuan disiapkan, mari kita angkat satu lagu, Maukah Kau Jadi Roti yang Terpecah Bagiku. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku,
Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh? Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan kita dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi. Janganlah hati kita melekat kepada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, segala perkara telah tersedia, marilah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang menguatkan setelah makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus. Yesaya 38 ayatnya yang ke-17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian perjamuan yang kudus, bekal untuk iman. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Berdoalah, mengucap syukurlah kepada Tuhan untuk berkat yang kamu terima. Kembalilah dalam damai sejahtera, semua keluar ke depan.
Di depan ada tempat persembahan buat saudara. Pulanglah dalam damai sejahtera. Saudara-saudara, segala perkara telah tersedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah. Saudara-saudara, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah.
Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah menjadi perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Setelah kamu disegarkan, dikuatkan oleh tubuh dan darah Kristus, dengarkanlah firman Tuhan dari Keluaran 34 ayatnya yang ke-6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang-orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Mari kita bersama memuji memuliakan Tuhan, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mengucap syukurlah, berdoalah kepada Tuhan. Kembalilah dalam damai sejahtera, Tuhan memberkati saudara.
Saudara-saudara, segala perkara telah tersedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah. Saudara-saudara, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Setelah kita dikuatkan, disegarkan oleh tubuh dan darah Kristus, dengarkanlah firman Tuhan dari Yesaya 44 ayatnya yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Berserah kepada Yesus, di kakinya kusujud. Kita lakukan. Bapa
mengucap syukurlah dalam doa kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera, Tuhan memberkati saudara. Saudara-saudara, segala perkara telah tersedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kepadamu kelegaan. Marilah.
Roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Setelah kamu dikuatkan, disegarkan oleh tubuh dan darah Kristus, dengarkanlah firman Tuhan dari Mika pasal 7 ayatnya yang ke-18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Amin. Di muka Tuhan Yesus kita lakukan bersama. Tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Bersyukurlah, berdoalah kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera, Tuhan memberkati saudara.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Segala perkara telah tersedia, marilah." Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah." Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah." Setelah kita bersama-sama dikuatkan, disegarkan oleh tubuh dan darah Kristus, dengarkanlah firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Di muka Tuhan Yesus kita
lakukan bersama. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Mengucap syukurlah, berdoalah kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera, Tuhan memberkati saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah. Masih ada tempat? Saudara-saudara, marilah
Berarti ini meja terakhir untuk pagi ini. Saudara-saudara, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Setelah kita bersama dikuatkan, disegarkan oleh tubuh dan darah Kristus, aminkanlah firman Tuhan dari surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah, kita lakukan bersama. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Mengucap syukurlah dalam doa kepada Tuhan.
Pergilah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan pelanggaran kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat, di dalam perjamuan kudus saat ini, kami mengalami kasih dan kedekatan-Mu. Tetaplah bersama dengan kami sampai hari-hari akhir kehidupan kami. Hidupkanlah persekutuan kami dengan hal-hal yang baru di dalam Roh-Mu, bahwa kami mempercayai Engkau di dalam hidup dan kematian kami.
Kepadamulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mengikuti bersama perjamuan kudus, tibalah saatnya bagi kita untuk mengungkapkan syukur kita dalam akta persembahan. Sebelum pundi dijalankan, 2 Korintus pasal 8 ayat 12 adalah merupakan nats yang akan mengawali persembahan kita. Firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil persembahan dikumpulkan oleh majelis, kita mengiringi dengan melakukan PKJ 185 ayat yang pertama sampai dengan pundi selesai dijalankan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Ayat 2 dinyanyikan oleh kaum wanita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Ayat 3 dinyanyikan kaum pria. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Ayat 4 hanya kantoria. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya.
Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat dan doa syukur atas persembahan. Kita akan bersama-sama berdoa mendukung saudara-saudara kita yang dalam pergumulan oleh karena beban hidup, tantangan yang besar. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berduka. Bersama dengan Bapak Yakob Buang, salah satu saudara Bapak Daniel Tamasesa yang telah diberangkatkan ke Toraja, jenazahnya telah diberangkatkan. Kemudian kita berdoa bersama dengan keluarga kita Ibu Yosina Rundu Padang, Rante Padang. Tuhan memanggil kakak terkasih tadi malam, Ibu Yosefin Rundu Padang di Makassar. Tuhan yang menguatkan dan menghibur. Dan keluarga kita yang masih dalam suasana duka, menghadapi dan melewati duka, Tuhan yang akan menguatkan keluarga Imbaranda Lembang dan semua jemaat yang tidak sempat kita sebutkan. Pun dalam syafaat kita juga akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang sakit, yang bergumul di dalam pergumulan hidup yang tidak terkatakan. Mari kita sehati dan kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, betapa kami bersyukur saat ini sebagai anak Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang telah dikumandangkan di hadapan Tuhan, baik melalui nyanyian jemaat, paduan suara vokal grup, firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan. Biarlah semua itu menguatkan dan meneguhkan dalam kedewasaan iman, dalam ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Kami sungguh diingatkan untuk terus fokus mengandalkan Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sumber kekuatan dan keteguhan dalam menjalani kehidupan beriman. Terima kasih Bapa di sorga. Bersyukur bersama dengan Majelis Gereja yang mengangkat pelayanan hari ini, konvokator kelompok 4, semua yang terlibat, organis kantor yatim multimedia, dan semua yang mengambil bahagian, Tuhan memberkati. Terima kasih, kami bersama telah sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Roh Kudus Tuhanlah yang terus menguatkan kami, agar bersama-sama pergi memberitakan tentang Kristus yang bangkit, yang memampukan kami melewati masa-masa kehidupan yang tidak mudah. Terima kasih Bapa di sorga, mohon berkat-Mu untuk seluruh warga jemaat dalam kehidupan. Terima kasih untuk kekuatan, keteguhan yang Tuhan nyatakan, untuk sukacita, untuk ulang tahun dan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan bagi jemaat. Kami bersyukur bahwa jemaat telah dikuatkan, dipulihkan, sembuh dari sakit, bahkan yang masih saat ini dalam proses pemulihan di rumah dan di rumah sakit. Bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang boleh beribadah bersama saat ini setelah beberapa waktu lamanya dalam perawatan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu dalam pergumulan karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi,
baik yang telah kami sebutkan di hadapan-Mu, yang masih dalam suasana duka, Tuhan Engkau kuatkan dan hiburkan. Mampukan seluruh keluarga untuk terus menerima kekuatan dan sumber penghiburan dari Tuhan. Keluarga besar Runduk Padang, keluarga almarhum Bapak Daniel Tamasesa, keluarga Imbar Randa Lembang, dan yang tidak sempat kami sebutkan, Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Bapa kami di sorga, kami bersama berdoa untuk semua jemaat-Mu dalam masa-masa pergumulan, memampukan menghadapi pergumulan hidup yang tidak mudah. Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan keluarga besar orang yang kami kasihi, Nenek Kesia. Tuhanlah yang akan menguatkan dan menghibur. Bapa kami di sorga, kami bersama berdoa, memohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat menghadapi minggu kerja yang baru. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan, memampukan kami menghadapi minggu kerja yang baru, agar di tengah-tengah tanggung jawab ini, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa kami di sorga, pemerintah bangsa dan negara ini, Tuhanlah yang hadir menguatkan, meneguhkan. Kami bersama berdoa bagi saudara-saudara kami korban bencana alam, saudara-saudara kami di Papua, bahkan dimanapun berada di dunia ini, yang saat ini dalam situasi kehidupan yang tidak mudah. Tuhan, Engkau sumber kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua kami yang hadir saat ini. Tuhan, Engkau yang akan menguatkan dan meneguhkan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Bersama-sama kami bersyukur bahwa dalam ibadah saat ini kami telah menyerahkan ungkapan syukur, persembahan di hadapan Tuhan. Berkati persembahan syukur jemaat agar dapat dipakai dalam penata layanan memuliakan Tuhan. Dan yang masih ada pada jemaat-Mu, ajarkan kami menggunakannya dengan bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Peliharakan kehidupan kami. Sambut kami yang datang kepadamu Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penekanan Warta Jemaat Minggu tanggal 12 Februari tahun 2023 yang pertama, Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 19 Februari tahun 2023 pada pukul 9 pagi direncanakan akan dilaksanakan baptisan kudus reguler. Bagi Bapak Ibu yang hendak membaptiskan anaknya dapat memasukkan berkas fotokopi akte kelahiran anak dan surat nikah orang tua dari gereja. Percakapan pastoral direncanakan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Februari tahun 2023 dengan orang tua anak pada pukul 10 pagi. Yang kedua, ibadah Rabu Abu. Ibadah Rabu Abu dengan tema Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023 pukul 16 atau pukul 18.00 WITA di Gereja Harap segenap warga jemaat mengikuti ibadah tersebut. Yang ketiga, pernikahan.
Rencana pemberkatan nikah pasangan saudara Adventito Gelong Patanduk dengan saudari Lira Anugrah Tiku Padang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023 pukul 9.30 atau setengah 10 pagi. Konvokator kelompok 4 dan pianis Nyonya Tri Utami. Yang keempat, PKBGT. Ibadah syukur bulanan PKBGT Jemaat Rama akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023 pukul 19 atau jam 7 malam, penghimpun pengurus PKBGT Jemaat Rama. Yang kelima, PWGT Jemaat Rama. Ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Rama akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 Februari 2023 pukul 16.00 atau jam 4 sore, konvokator kelompok 3 dan pelayan Ibu Pendeta Berta Patu. Yang terakhir, yang keenam, SMGT Jemaat Rama. Pekan Anak Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rama dan HUT SMGT ke-68 akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 27 Februari 2023 di Gereja Rama. Ibadah lintas generasi akan diadakan pada hari Minggu tanggal 19 Februari, yaitu ibadah jam 9 pagi, kelas Indria dan kelas anak kecil. Ibadah jam 4 sore, kelas anak besar dan kelas anak remaja. Diharapkan agar orang tua anak membawa anaknya untuk ikut ibadah bersama di dalam ibadah jemaat. Catatan, ibadah sekolah minggu di cabang-cabang kebaktian masing-masing tanggal 19 Februari tahun 2023 ditiadakan. Demikian penekanan warta jemaat. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Andaikan aku lakukan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami
dekat padamu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pergilah, nyatakanlah kasih itu kepada semua orang dengan tulus ikhlas, seperti kasih yang sudah dinyatakan oleh Tuhan lewat anaknya di kayu salib. Angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 PKJ 203 ayat 1 sampai 3 menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang mulia? Tapi ini tak boleh.